saya terima nikah dan kawinnya Andita putri binti Bapak Yusuf. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan sekali tarikan napas, Abraham mengucap janji suci di hadapan Allah, mengambil alih tanggung jawab serta dosa Andita ke pundaknya. Semua hadirin ramai gemuruh mengucap sah, diiringi lelehan air mata Yusuf, ayah Andita. Laki-laki berusia 46 tahun itu merasa begitu bersyukur karena akhirnya sang anak dipersunting oleh seorang laki-laki yang paham agama, baik, mapan pula. Rasanya bagaikan mimpi bisa menikahkan anaknya dengan orang yang kastanya lebih tinggi darinya, tetapi mau menerima Andita apa adanya. Tidak lama kemudian, Andita keluar menemui laki-laki yang kini sudah menyandang gelar sebagai suami, menyalami serta mencium punggung tangannya dengan khidmat. Tangan Abraham terlihat begitu gemetar ketika untuk pertama kalinya. Begitu lama dengan seorang wanita. Dia terus menatap Andita yang terlihat begitu cantik mempesona dengan kebaya putih melekat di tubuh, juga ronce melati yang mengeluarkan harum khas pengantin baru di udara. Dikecupnya puncak kepala sang istri, membacakan doa setelah akad nikah sambil menyentuh ubun-ubun Andita dengan mata sudah dipenuhi kaca-kaca. Selamat menempuh hidup baru, Mas Bram. Barakallahu lakum wa baraka alaikum, ucap Gus Azmi seraya menyalami Abraham. Sedangkan Mailah, dia menangkupkan tangan di depan dada, ikut mengucapkan selamat juga kepada lelaki yang pernah menghuni relung sanubarinya itu. Terlihat sekali kecanggungan di antara mereka berdua. Terlebih lagi ketika tanpa sengaja pandangan mereka saling bersirobok. Karena itu masih menghadirkan gelenyar-gelenyar aneh di hati Abraham, yang notabene masih begitu mencintai istri Gus Azmi. Tatapan mata Mailah yang hanya beberapa detik itu bagai sengatan listrik yang membuat sekujur tubuh Abraham menjadi menegang. Kenapa rasa itu masih ada dan tidak kunjung musnah dalam hati? Keluh pria berambut gondrong itu seraya menelan saliva dengan susah payah. Ditepisnya jauh-jauh perasaan itu, sebab sekarang ini ada Andita yang beberapa menit yang lalu sudah sah menjadi istrinya. Abraham tidak mau menorehkan luka kepada wanita yang kelihatannya begitu mencintai dia. Karena itu sama saja seperti dia menyakiti ibunya sendiri. Setelah bersalaman dengan kedua mempelai, sepasang suami istri yang membawa bayi kembar itu lekas beranjak menjauh dari pelaminan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia, lalu segera pamit undur diri karena hari sudah beranjak siang. Mailah juga sudah mengeluh sakit di perut bagian bawahnya karena baru 2 minggu yang lalu dia menjalani operasi sektio kaisar. Ia belum bisa berlama-lama berdiri, apalagi sembari menggendong Saher, salah satu anak kembarnya. Di parkiran, Gus Azmi membukakan pintu untuk sang istri, mempersilahkan wanita yang sudah menemani hidupnya selama 1 tahun itu kemudian ikut masuk dan duduk di kursi penumpang. Dia memang sengaja membawa supir supaya bisa membantu Mailah menjaga si kembar, sebab mereka memang tidak menyewa seorang baby sister untuk membantu menjaga putra-putranya. "Kamu capek ya, sayang?" tanya Gus Azmi seraya menatap wajah lelah sang pujaan hati. Lawan bicaranya menoleh, lalu menerbitkan sebuah senyuman simpul di bibir yang dipoles lipstik merah muda. Mata Gus Azmi tidak lepas dari wajah istrinya, merasa terpesona dengan kecantikan wanita yang selalu dia damba di setiap detik serta helaan nafasnya. Entah mengapa, menurut Gus Azmi wajah istrinya terlihat bertambah mempesona setelah melahirkan kedua putranya. "Kenapa liatin mama terus, Bi? Mama cantik." Bikin Abi tidak bisa berpaling dari mama walaupun hanya sedetik. "Idih, Abi gombal banget sih." Wajah Mailah sudah bersemu merah laksana tomat ranum. "Serius, mama tambah cantik setelah melahirkan dedek kembar. Abi kayaknya bakalan jatuh cinta setiap saat sama mama kalau begini." Pak Rahmat, supir yang biasa mengantar keluarga pesantren, tersenyum-senyum melirik mereka berdua dari spion depan. Tidak menyangka kalau Gus Azmi yang terkenal lempeng dan tidak pernah banyak bicara
Ternyata begitu romantis serta rajin menggembal di depan istri. Di rumah Abraham, jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 10 malam. Andita masuk ke dalam kamar bernuansa serba putih, mengamati seluruh sudut ruangan yang sudah ditata sedemikian rupa oleh wedding organizer yang disewa oleh suaminya. Senyumnya terkembang lebar ketika menatap spray putih dengan rendah menjuntai dan ribuan kelopak mawar bertaburan di atasnya, menghadirkan gelenyar aneh ketika membayangkan akan tidur di atas peraduan tersebut bersama sang pujaan hati. Rasanya bagai mimpi bisa bersanding dengan Abraham yang dia pikir akan menjadi jodoh Maila, justru sekarang benar-benar menjadi miliknya, menjadi kekasih halalnya yang akan menemani hari-harinya dalam suka maupun duka. Perempuan berusia 25 tahun itu masuk ke dalam kamar mandi, mengguyur tubuhnya yang terasa lengket serta lelah menggunakan air hangat, seraya menepis rasa grogi yang tiba-tiba bertengger di hati. Dada Andita bergemuruh hebat ketika keluar dari toilet, dan laki-laki yang sudah menyandang gelar sebagai suami tersebut ternyata sudah duduk di bibir ranjang menatapnya. Saking deg-degannya, dia sampai kembali menutup pintu, sebab saat ini tubuhnya hanya dililit handuk dan kepalanya tidak terbungkus hijab. "Buruan An, gantian, Mas juga mau bersih-bersih badan," ucap Abraham seraya berjalan menuju pintu dan mengetuknya. Maaf Mas, aku nggak mungkin keluar dari kamar mandi, soalnya nggak pakai baju." Abraham terkekeh mendengar jawaban dari istrinya. "Kamu itu sekarang istrinya Mas, An. Nggak apa-apa kali Mas lihat aurat kamu. Tapi Mas, aku malu." Lagi, pria bertubuh tegap serta berambut panjang itu tertawa nyaring. "Udah, buruan keluar, Mas kebelet," menggedor-gedor pintu. Pelan-pelan Andita membuka pintu, menyilang tangan di depan dada, kemudian berjalan gemetar melewati suaminya. Lama, Abraham menjawil pipi sang istri, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Belum juga mengenakan pakaian, Andita kembali dibuat kaget oleh suaminya yang tiba-tiba sudah terlihat dalam pantulan cermin. Wajah wanita itu bersemu merah ketika merasa sedang diperhatikan oleh Abraham, sebab ini kali pertamanya berada dalam satu kamar dengan laki-laki dengan keadaan seperti ini pula. Buru-buru Andita membuka tasnya, mengambil sepotong gamis dan segera mengenakannya. "Di lemari banyak baju, An. Ibu sengaja beliin buat menantu kesayangannya. Kamu pakai baju pemberian ibu saja," ucap Abraham seraya mendekat. "Tapi Mas, aku sudah pakai baju loh. Masa mau dilepas lagi?" protes Andita agak takut, sebab suaminya terus saja menatap tanpa berkedip. "Ya sudah, tapi besok pagi setelah mandi kamu pakai baju yang ada di lemari ya, biar ibu seneng." Ia hanya menjawab dengan anggukan kepala. "Gak usah takut sama Mas, An. Sekarang Mas ini suami kamu, bukan bos kamu lagi. Jadi gak usah khawatir Mas bakalan mengatur-ngatur kamu. Mas cuma mau ibu seneng. Mas juga ingin kamu merasa nyaman hidup bersama Mas." Mata elang si pemilik alis tebal itu tidak lepas dari wajah Andita yang terlihat mempesona tanpa balutan hijab. Iya Mas." Sebuah lengkungan tergambar di bibir plum milik Abraham. Dia lalu menyuruh sang istri mengambil wudhu, mengajaknya sholat sunat 2 rakaat, lalu segera mematikan lampu. Keringat dingin mengucur deras di tubuh Andita saat suaminya membelai pipinya dan mendaratkan bibir di tempat yang sama. Tubuhnya seperti tersengat listrik, tangannya gemetar, dan lututnya terasa lemas seperti tidak mampu menopang tubuh. "Kamu sakit, An?" tanya Abraham dengan suara bergetar. Lagi, Andita menjawab dengan gelengan kepala. Dalam keremangan Abraham bisa melihat wajah sang istri begitu grogi serta ketakutan, karena memang ini yang pertama untuk dia. Karena sebetulnya Abraham juga merasakan hal yang sama persis seperti yang sedang Andita rasakan. Dadanya bergemuruh hebat, jantungnya mengentak dengan kuat, dengan ritme tidak beraturan. "Kita akan memulainya dari sekarang, An," bisik Abraham dengan nafas terengah seperti habis naik gunung.
Andita memejamkan mata, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ada rasa bahagia bercampur haru ketika laki-laki yang sudah lama ia dambakan memeluk erat tubuh rampingnya, mengecup puncak kepalanya, dan merasakan desir aneh yang menjalar di sekujur tubuh. Lama-lama terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan subuh. Andita membuka mata perlahan, menggeser tangannya ke kiri, dan ternyata sang suami sudah tidak ada di tempat. Ia pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan pelan-pelan menuju kamar mandi karena area pangkal pahanya masih terasa sakit serta tidak nyaman. Setelah membersihkan area-area tertentu, ia segera mengambil wudhu, membasuh tubuhnya, menghilangkan hadas besar, lalu segera mengakhiri mandi wajibnya sambil mengulum senyum mengingat apa yang sudah terjadi semalam. Selesai menjalankan ibadah wajib 2 rakaat, perempuan berambut sebau itu membersihkan tempat tidur, melepas spray yang sudah tidak beraturan tata letaknya, kemudian mengucek bercak yang menempel di kain berwarna putih itu. Walaupun hanya sedikit, tetapi dia harus menghilangkan jejak itu, sebab malu jika nanti asisten rumah tangga Abraham mencucinya dan menemukan tanda tersebut. "Loh, An, kamu lagi ngapain?" tanya ibu Abraham ketika melihat menantunya sedang berada di kamar mandi belakang, tempat di mana biasanya asisten rumah tangga mencuci pakaian. Enggak bu, Andita lagi..." Dia menggantung kalimat, tidak tahu harus menjawab apa. "Nggak usah dicuci sendiri, ada yang bantu-bantu kok di rumah ini." "Iya bu, Andita cuma sedang mencuci." "Oh iya, nggak apa-apa," potong ibu Abraham mengerti. Dia mengulum senyum sambil menggelengkan kepala meninggalkan menantunya yang sedang sibuk di belakang. Selesai melakukan tugasnya, Andita segera ke dapur membantu ibu menyiapkan sarapan untuk sang suami, serta belajar membuat teh jahe kesukaan Abraham. "Assalamualaikum." Andita dan ibu menoleh secara bersamaan ke arah sumber suara sambil menjawab salam. Abraham tersenyum malu ketika ibu memperhatikan rambutnya yang masih basah. Laki-laki bermata teduh itu menghampiri ibu, menyalami dan mencium punggung tangannya dengan hikmat. Kemudian bergantian menyalami tangan istrinya. "Kalau pulang sholat itu, pas istri kamu cium tangan, cium juga kening istri kamu. Jangan lempeng seperti itu jadi laki-laki," celetuk ibu, membuat Abraham jadi salah tingkah. Pria dengan garis wajah tegas tersebut menggaruk-garuk kepala sambil menatap ibu yang sedang sibuk menggoreng ikan. Perempuan itu ingin selalu diperlakukan istimewa oleh suaminya. Imbuhnya lagi, "Enje bu, kalau masmu macam-macam, laporin saja sama ibu An, biar ibu botakin nanti rambutnya." "Iya deh, yang punya mantu. Sekarang anaknya sendiri dilupain. Ibu juga sayang banget sama kamu, Bram," mengusap pipi berjambang tipis putranya. Abraham mengulas senyum sambil memeluk tubuh ibunya dan mencium pipi wanita berusia lebih dari setengah abad itu. Sementara Andita, dia tersenyum bahagia melihat pemandangan yang begitu indah di pagi hari. Dia begitu percaya seorang lelaki yang teramat sayang kepada ibunya, pasti dia juga menyayangi istrinya. Bersambung.